Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syukur alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam, terutama nikmat kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya dan kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaatul uzma di akhir jaza wal hisab. Baiklah, para hadirin yang saya hormati, saya akan mencoba menjelaskan tentang manusia dan tujuan penciptaannya dalam Al-Quran menurut perspektif pendidikan Islam. Ini dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Dan juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Arti Quran surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dan arti Quran surat Al-Baqarah ayat 30, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Apabila dilihat dari sebab turunnya Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dan Al-Baqarah ayat 30, Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dan Al-Baqarah ayat 30 merupakan kedua ayat yang tidak memiliki sebab turunnya. Keterangan yang disampaikan oleh Dr. Shalah As-Sawi, tidak semua ayat dalam Al-Quran memiliki sebab nuzul. Ada yang memiliki sebab nuzul dan ada yang turun tanpa sebab. Untuk menjelaskan aturan syariat, keterangan-keterangan, mau'idhah dan nasihat. Dalam perspektif
filsafat pendidikan Islam, tugas manusia dalam penciptaannya di muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Terkait khalifah dalam ayat tersebut, pada makna yang lain, yaitu pengganti Allah atau pemimpin bagi manusia yang lain. Khalifah adalah suatu kaum yang sebagiannya menggantikan sebagian yang lain silih berganti, abad demi abad dan dari generasi ke generasi. Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa kata khalifah dalam ayat tersebut mempunyai dua makna. Yang pertama, pengganti Allah melaksanakan titahnya di muka bumi. Yang kedua, pemimpin yang diamanahkan untuk memakmurkan dan mendayagunakan alam semesta demi kepentingan manusia itu sendiri. Tafsir Ibnu Katsir, Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yaitu sesungguhnya aku menciptakan mereka, aku pasti memerintahkan mereka agar beribadah kepadaku, bukan karena aku butuh kepada mereka. Ibnu Abbas berkata, melainkan agar mereka beribadah kepadaku, yaitu melainkan agar mereka menetapkan ibadah kepadaku dengan sukarela maupun terpaksa. Ini adalah pendapat pilihan Ibnu Jarir. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat kepadaku, sesungguhnya aku benar-benar pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih. Maka ayat ini bahwa Allah telah menciptakan hamba agar mereka beribadah kepadanya, satu-satunya tidak ada sekutu baginya. Maka barang siapa yang menaatinya, dia akan memberikan balasan yang paling sempurna. Dan barang siapa yang melanggarnya, dia akan menyiksa dengan azab yang paling pedih. Dan dia mengabarkan bahwasannya dia tidak membutuhkan mereka, namun merekalah yang membutuhkan kepadanya dalam segala kondisi mereka, karena dia adalah pencipta mereka dan pemberi rezeki mereka. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, fokuslah dalam beribadah kepadaku, pasti aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan. Aku akan tutupi kemiskinanmu, dan jika tidak kamu lakukan, maka aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan, dan aku tidak akan menutupi kemiskinanmu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan gharib. Lalu tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Melalui ayat ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa dia telah memberitahukan kepada malaikat bahwa dia akan menjadikan di muka bumi ini makhluk yang akan memakmurkan dan menghidupkannya dengan iman. Mereka itu adalah Adam dan seluruh keturunannya. Dan dari generasi ke generasi mereka akan menghuni bumi ini secara bergantian, sehingga keberlangsungan kemakmuran, pertumbuhan, dan kehidupan ini terpelihara. Selain itu adalah agar kehendak Allah untuk menjadikan bumi ini sebagai tempat pengujian bagi para makhluknya, dan hikmah dari penciptaannya terlaksana. Begitu mendengar pemberitahuan tersebut, para malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah yang akan berbuat kerusakan padanya dengan cara yang berbuat maksiat, zalim, fitnah, dan menumpahkan darah dengan cara yang tidak benar? Para malaikat berkata, seperti itu karena mereka adalah makhluk yang senantiasa terpelihara dari segala dosa dan kesalahan, terjaga dari perbuatan zalim dan permusuhan. Maka Allah pun mengabarkan kepada mereka bahwa dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui, mulai dari rahasia penciptaan, akhir dari segala kejadian, dan berbagai hikmah yang menakjubkan yang hanya diketahui olehnya saja, seperti akan diturunkannya agama, adanya dakwah kepada Allah, dan munculnya para nabi, ulama, wali, ahli ibadah, orang-orang yang zuhud, dan orang-orang yang akan dilahirkan untuk melakukan perbaikan demi memakmurkan bumi. Jadi dalam penciptaan manusia mempunyai tujuan dan fungsi tertentu. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyaksikan keberadaan Allah dan untuk beribadah kepadanya. Sedangkan fungsi diciptakannya manusia adalah sebagai khalifah fil ard.
Dengan mengetahui esensi manusia, maka pendidikan Islami harus dirancang untuk menumbuh kembangkan potensi manusia baik dari sisi materi dan non-materinya. Sebab bila hal ini tidak terpenuhi, maka manusia yang dididik akan mengalami kepribadian yang terpecah, artinya tidak seimbang antara aspek jasmaniah dan ruhaniah. Pendidikan Islam dikatakan berhasil apabila telah mampu melahirkan peserta didik yang mempunyai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan akhlak yang mulia. Maka dari itu, sudah seharusnya kita memaksimalkan potensi diri sebagai manusia yang diciptakan sempurna dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dan Al-Baqarah ayat 30. Dalam dunia pendidikan Islam, sudah seharusnya tujuan pendidikan harus sejalan dengan tujuan diciptakannya manusia itu sendiri. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.